Pemirsa, BNPB mencatat puluhan rumah rusak akibat gempa yang terjadi di Yogyakarta Jumat malam kemarin. Kami akan membahas terkait dampak gempa dan penanggulangannya bersama Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari. Selamat malam, Pak Abdul. Selamat malam, Mbak Cila. Pak, seberapa besar dampak kerusakan akibat gempa ini seperti apa dan berapa banyak bangunan hingga kini yang sudah didata dan seberapa parah kerusakannya, Pak? Ya, dari laporan yang sudah kita kompilasi hari ini per pukul 19.10 waktu Indonesia Barat, seperti dengan kesimpulan yang kita ambil siang hari tadi, untuk dampak gempa secara umum ini scatter, terpisah-pisah. Artinya dampak gempa ini tidak terpusat di satu titik secara masif dengan kerusakan yang banyak seperti itu, tetapi terpisah-pisah di beberapa dusun. Ada rumah yang rusak, kemudian di dusun berikutnya ada rumah yang rusak, tapi tidak terlalu dampak dan sifatnya tidak masif. Secara umum ini kalau kita berbicara rumah rusak hingga malam ini secara total di 3 provinsi terdampak, Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, itu 318 unit rumah rusak ringan, 24 unit rumah rusak sedang, dan hanya 2 unit rumah rusak berat. Jadi memang dari laporan yang kami terima dan dari laporan visual baik itu foto maupun video yang kami terima, pada umumnya kerusakan-kerusakan ini merupakan berupa keretakan di dinding atau ada beberapa yang dindingnya terbuka, kemudian genteng jatuh runtuh, disertai beberapa kayu yang rusak, dan ini harus diwaspadai oleh masyarakat, harus dilihat ulang apakah kedudukan kuda-kuda genteng itu sudah berpindah atau terganggu oleh gempa kemarin. Tapi secara umum bisa disimpulkan sebagaimana tadi disampaikan oleh Gubernur DIY bahwa kerusakan ini minor sebenarnya. Dari secara umum, meskipun gempa ini dirasakan secara jauh di 3 provinsi, hampir di 20 kabupaten kota dengan total 272 KK terdampak di 3 provinsi ini, tetapi impact-nya terhadap bangunan dan infrastruktur itu minor, Mbak Cila. Baik, lalu berapa banyak korban yang terdampak, dan ini kan tadi Bapak sempat menjelaskan bahwa ada beberapa rumah yang rusak berat begitu ya. Nah, kemana para warga ini? Apakah ada mengungsi begitu? Apakah ada tempat pengungsian khusus gitu Pak untuk para korban gempa ini? Ya, dari catatan kami hingga pukul 19.10 waktu Indonesia Barat malam ini, itu total warga yang mengungsi 7 KK. Ada 5 KK di daerah istimewa Yogyakarta dan 2 KK di Jawa Tengah. Terhadap 7 KK ini saat ini ditampung sementara di tempat saudara dan tetangga. Ini akan kita lihat langkah-langkah lebih lanjut karena tidak terlalu banyak yang mengungsi. Sekiranya bisa ditanggulangi oleh pemerintah setempat, itu akan segera kita dorong untuk pemenuhan kebutuhan yang mereka perlukan selama mungkin berada di tempat saudara atau tetangga. Kemudian untuk 272 total KK terdampak ini, kami tentu saja menghimbau, yang pertama itu yang harus dilihat adalah perhatikan kondisi rumah masing-masing, karena pada umumnya ini rumahnya rusak ringan. Yang paling banyak itu gentengnya jatuh atau gentengnya ngeglosor ke bawah, sehingga ada beberapa tempat juga, beberapa rumah juga yang tidak atau belum bisa ditempati, bukan karena rumah itu rusak secara struktur dinding atau tiangnya, tetapi gentengnya jatuh ke bawah sehingga kalau hujan itu airnya masuk ke dalam. Tetapi yang lebih penting untuk diperhatikan oleh masyarakat adalah saudara-saudara kita pemilik rumah yang terdampak, perhatikan kondisi rumah masing-masing. Baik. Kalau terdapat misalkan kedudukan kuda-kuda atap itu sudah bergeser dari posisi petak rumah, maka itu segera laporkan ke lurah atau kepala desa atau ketua RT untuk bisa mendapatkan catatan atau penanganan lebih lanjut. Sebab nanti akan kami data semua. Baik. Kemudian yang kedua, kalau ada kerusakan tiang atau cacat dari keretakan-keretakan di dinding rumah yang berpotensi kemudian bisa, kalau ada gempa susulan, itu kolaps
ke arah dalam. Ini juga harus diperhatikan dan ini harus ditinjau langsung oleh pemilik rumah dan segera laporkan karena data ini yang kita perlukan untuk melihat kemudian secara lebih detail. Kalau data secara kaji cepatnya, rapid mappingnya itu sudah kita dapatkan, tadi saya sudah sampaikan. Tapi saja ini akan kita tindak lanjuti dengan penghitungan detail ataupun catatan detail kerusakan di tiap-tiap rumah, Mbak Cila. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Abdul Muhari, Kapusdatin BNPB telah bergabung bersama Indis Malam. Salam sehat selalu Pak Abdul.